Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimi Indriani, NIM 1914 020065 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab B. Dosen pengampu Dr. Randus Muhammad Basiruddin MA. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang hadis tarbawi, dosa-dosa besar memakan harta anak yatim. Sebelum saya akan menjelaskan materi hari ini, yaitu dosa-dosa besar memakan harta anak yatim, alangkah baiknya saya akan menyebutkan subpokok yang akan dikaji. Yang pertama, pengertian anak yatim. Yang kedua, hadis yang berkaitan dengan memakan harta anak yatim. Yang ketiga, kehidupan anak yatim. Yang keempat, hukum memakan harta anak yatim. Yang kelima, pandangan ulama terhadap pengelolaan harta anak yatim. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian anak yatim. Secara bahasa, berarti sesuatu yang unik, yang tidak ada persamaannya. Asal kata yatimu maknanya adalah lambat. Dari sinilah kata yatimu diambil. Karena perbuatan baik biasanya lambat laun untuk sampai kepadanya. Dikatakan juga di dalam perjalanan hidupnya terdapat al-yutmu, yakni kelembatan dan kelemahan. Jadi pada makna asalnya secara bahasa berarti kesendirian, kelembatan dan membutuhkan. Dikatakan shogirun yatim, yaitu anak yatim laki-laki, jamaknya adalah aitam dan yatama. Shogira yatama adalah berarti anak yatim perempuan, jamaknya adalah yatama. Yang kedua, hadis yang berkaitan dengan anak yatim. Sahalallahu alaiha liyatimu hakaza bi'asbi'iyah. Terjemahan hadis dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim akan berada di surga. Seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demikian dengan sambil mendekatkan jari telunjuk dari jari tengahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Penjelasan hadis. Al-Warazi dalam menjelaskan hadis di atas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata kafilul yatim adalah orang yang mengurus keperluan anak yatim dan yang mendidiknya. Dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dorongan agar kita mau menjamin, dalam arti yang tidak hanya berbuat membesarkan seperti secara fisik, tetapi mencakup dalam berbagai hal, yakni dalam memelihara, membayar kebutuhan, mendidiknya, dan mengatur kemaslahatannya. Orang-orang yang berbuat baik, berbuat demikian dijanjikan akan masuk surga dan akan berada berdampingan sebagaimana jari telunjuk dan jari tengah. Yang ketiga, kehidupan anak yatim. Sungguh bahagia seseorang anak yang lahir ke dunia dan mendapatkan kasih sayang orang tua, lahir dan batin. Anak dibesarkan dengan kasih sayang, dukungan dan nasihat, akan tumbuh menjadi orang yang mampu mengatasi persoalan hidup di kemudian hari. Namun berbeda dengan anak yang ditinggalkan orang tuanya sejak lahir. Ada anak yang ketika lahir ayahnya dan ibunya masih ada, tetapi selagi dia membutuhkan kasih sayang dari keduanya dan ingin bermanja-manja dengan mereka, tiba-tiba
harus menghadapi kenyataan, menerima musibah kematian ayahnya dan ibunya. Ada pula anak yang sejak lahir sudah tidak mempunyai ayah dan ibu. Setiap anak lahir dengan membawa potensi-potensi fisik, psikis, moral, dan intelektual, spiritual yang akan dikembangkan, akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang orang tua akan berbeda dengan karakter anak yang tidak tahu sedikit mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya karena meninggal. Karena itulah kita sangat dianjurkan untuk mau memberikan kasih sayang lepas anak yatim dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dikarenakan apa yang berpengaruh pada dirinya ketika tidak terbatas dari kedua orang tuanya, melainkan juga dengan lingkungan hidupnya dan pendidikan yang diperolehnya. Sebaliknya, kita menyaksikan banyak orang yang tumbuh dengan belayan kasih sayang orang tua yang berlebih, malah tumbuh dengan kepribadian yang labil. Karena itu, kehilangan seorang ayah atau ibu bukanlah akhir dari sebuah kehidupan. Meski terasa berat, kehilangan ayah atau ibu merupakan bentuk ujian agar seseorang bisa menemukan sumber cinta dan kasih sayang sesungguhnya yang tidak pernah lapuk dan tak pernah kekang dan tidak terukur dan tidak terbatasi oleh ruang dan waktu yang abadi dan tidak fana sebagaimana yang kasih sayang seorang ibu di dunia ini. Yang keempat, hukum memakan harta anak yatim. Dalam sebuah hadis dikatakan, memakan harta anak yatim termasuk dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ijtanibus sab'a al-mubiqati. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala asyirku billahi wa sahru wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq wa qulur riba wa qulu malil yatim wa tawalli yawma az-zakhfi wa qazfu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa dosa-dosa itu? Rasulullah menjawab, syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh zina terhadap orang-orang perempuan yang menjaga kehormatannya. Hadis di atas mensejajarkan dosa memakan harta anak yatim dengan dosa-dosa besar lainnya yang merusak keagamaan pelaku. Hal itu dapat dimengerti bahwa perbuatan yang demikian jelas merupakan tindakan zalim. Sebab anak yatim yang seharusnya dibantu, tetapi malah sebaliknya harta benda miliknya malah dimakan oleh orang lain. Meskipun demikian, ibarat amil atau panitia yang melaksanakan pengumpulan dan pembagian zat yang dibolehkan mengambil jatah dari zakat yang dikumpulkan, orang yang mengurus pemeliharaan anak-anak yatim yang diperbolehkan memperoleh harta yang diperuntukkan bagi anak yatim dan jumlah yang sepatutnya, atau dalam istilah Al-Quran bil ma'ruf atau billati hiya ahsan, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara anak yatim itu kaya, maka hendaklah ia menahan diri tidak memakan harta anak yatim. Dan barang siapa di antara pemelihara anak yatim itu miskin, maka bolehlah memakan harta itu menurut yang patut atau bil ma'ruf. Quran Surat An-Nisa ayat 6. Yang kelima, pandangan ulama terkait pengelolaan harta anak yatim. Salah satu upaya untuk menolong anak yatim yang dilakukan oleh yayasan ataupun organisasi Islam di Indonesia adalah mendirikan panti asuhan yang dapat menampung sekian banyak anak yatim. Dan kemudian yayasan anak yatim atau organisasi tersebut mendapat dana dari salah satu upaya untuk menolong anak yatim yang dilakukan oleh yayasan ataupun organisasi Islam di Indonesia adalah mendirikan panti asuhan yang dapat menampung sekian banyak anak yatim. Dan kemudian yayasan anak yatim atau organisasi tersebut mendapatkan dana dari para donatur untuk mencukupi kebutuhan anak-anak yang ditampungnya, baik dalam hal makanan, pakaian, pendidikan maupun keperluan sehari-hari. Alhamdulillah, sampai di sini dulu penjelasan dari saya tentang materi hadis Tarbawi, dosa-dosa besar memakan harta anak yatim. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam menyampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.